teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Griti Cahayamangku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu konsumen dalam tatanan sosial dan budaya. Yang diantaranya ada sistem budaya, sejarah dan upacara budaya, konsumsi halal dan haram, difusi inovasi, sistem fashion, dan yang terakhir budaya konsumen global. Sistem budaya adalah salah satu bagian dari kebudayaan, yaitu adat istiadat yang di dalamnya termasuk sistem norma, nilai budaya, dan semua norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Konsep dasar dalam sistem budaya adalah masyarakat adalah sebuah organisme tubuh yang hidup, sehingga saling terikat antara unsur masyarakat yang satu dengan lainnya, dan secara struktural ada unsur pokok yang merupakan bagian yang menyatu dalam sistem. Unsur-unsur kebudayaan terbagi menjadi 7, diantaranya bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, kesenian, dan sistem religi. Setiap manusia di muka bumi ini memiliki kebudayaannya masing-masing. Oleh karena itulah, sebuah kebudayaan memiliki keunikan atau ciri khasnya tersendiri. Sejarah dan upacara budaya. Sejarah budaya atau seringkali menggabungkan pendekatan antropologi dan sejarah untuk melihat tradisi budaya populer dan interpretasi budaya dari pengalaman sejarah. Bidang ilmu ini meneliti rekaman dan narasi deskriptif mengenai pengetahuan pada masa lalu, adat istiadat, dan seni dari sekumpulan masyarakat. Upacara budaya atau adat umumnya diadakan secara turun-temurun di wilayah tertentu sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. Tujuan diadakan pun berbeda-beda, misalnya untuk pernikahan, kelahiran, ataupun kematian seseorang. Konsumsi halal dan haram. Pengertian halal itu sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Sebagai lawan dari halal, terdapat makanan haram. Makanan haram itu sendiri merupakan makanan yang dilarang keras untuk dikonsumsi. Status haram yang diberikan terhadap suatu makanan atau minuman sendiri biasanya merupakan makanan dan minuman yang tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi. Untuk menghindarkan manusia mengkonsumsi makanan yang tidak baik, maka diberlakukanlah halal dan haram pada makanan. Difusi inovasi. Difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Karakteristik difusi inovasi yang diantaranya keuntungan relatif merupakan bagaimana sebuah inovasi baru dapat dikatakan lebih baik ataupun tidak lebih baik dari inovasi yang sebelumnya. Kesesuaian berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Kerumitan merupakan tingkatan ketika suatu inovasi dianggap memiliki kerumitan sehingga seseorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi baru tersebut. Sistem fashion. Fashion didefinisikan sebagai gaya yang diterima dan digunakan oleh mayoritas anggota sebuah kelompok dalam satu waktu tertentu. Fashion berkaitan erat dengan gaya yang digemari, kepribadian seseorang, dan rentang waktu. Fashion system mencakup semua orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam menciptakan arti simbolis dan mengubah arti tersebut dalam bentuk barang. Gaya atau style adalah sebuah karakteristik dalam mempresentasikan sesuatu. Dalam lingkup pakaian, gaya adalah karakteristik penampilan bahan pakaian, kombinasi fitur-fiturnya yang membuatnya berbeda dengan pakaian yang lain. Budaya konsumen global. Budaya konsumen global adalah pandangan dan perilaku masyarakat yang menganut paham bahwa materi merupakan satu-satunya alat pemuas kebutuhan dan indikator dan dari eksistensi diri. Berkembangnya gaya hidup masyarakat perkotaan dipengaruhi oleh adanya konsumsi dari negara bagian barat. Satu sisi bisa menjadi pertanda positif meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat kota, yang mana efek peningkatan kegiatan konsumsi dipandang sebagai efek dari naiknya penghasilan dan taraf hidup masyarakat. Namun di sisi lain, fenomena tersebut juga bisa dikatakan sebagai pertanda kemunduran rasionalitas masyarakat, yang mana konsumsi dianggap sebagai faktor yang menyebabkan hilangnya kritisme masyarakat terhadap berbagai hal yang vital bagi kehidupan, kebijakan pemerintah maupun fenomena hidup lainnya. Baiklah, kali ini saya akan menyimpulkan apa itu tatanan sosial dan budaya. Yaitu kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan manusia dari generasi ke generasi sebagai penentu pengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada. Kebudayaan sifatnya sangat luas dan menyangkut segala aspek dari kegiatan manusia.
Jadi, kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling dasar. Sedangkan sosial adalah sikap suka memperhatikan kepentingan umum seperti suka menolong, menderma, dan sebagainya. Ilustrasi integrasi sosial dalam masyarakat. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial karena kehidupannya selalu berkaitan dengan masyarakat lain. Sekian dari saya.